Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Kita kembali bertemu dalam channel ini Langsung Sitorus yang selalu merenungkan perikop evangelium di hari Minggu atau hari-hari besar orang Kristen untuk memperkaya keimanan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam 1 tahun penuh dan hari ini untuk tahun yang terakhir di tahun 2022 ini semuanya bisa membantu kita lebih menghayati firman Tuhan dan lebih mendalami apa kehendak Tuhan. Untuk memulai perenungan kita, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiran serta kehidupan saudara dalam menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, di malam terakhir tahun 2022 ini, kita akan merenungkan apa yang dikatakan Paulus di dalam suratnya ke jemaat Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat 36. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu Saudara. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian firman yang akan kita renungkan dalam bingkai tema bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang jelas Bapak Ibu Saudara, apa bagi kita? Berbahagialah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Dan dengan demikian dia akan penuh kebahagiaan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, surat Roma merupakan surat terpanjang dari Paulus yang ditulis di Efesus dan dilayangkan, dikirim melalui kurir kepada jemaat di Roma. Jemaat yang bukan dibentuknya, tetapi dia tahu jemaat ini hidup dan dia ingin menjumpai jemaat tersebut. Namun sebelum dia berjumpa dengan jemaat itu, dia memberikan pokok-pokok iman, kepercayaan Kristen yang injili, yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus, dan benar-benar menolong orang Kristen bukan hanya di zaman itu tetapi sampai sekarang. Sebelum mengucapkan atau menuliskan apa yang kita baca tadi, Paulus telah menerangkan banyak hal di dalam pasal-pasal sebelumnya, yakni tentang hukuman Allah atas kefasikan kelaliman manusia. Dan sebelumnya Injil itu kekuatan Allah. Jadi Injil itu yang disampaikan oleh Paulus. Baru hukuman Allah atas semua orang. Kemudian kita baca aja judul-judulnya. Menurut Lai, hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi, dan kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Semua manusia adalah berdosa. Manusia dibenarkan karena iman, Abraham dibenarkan karena iman, hasil pembenaran
Adam dan Kristus, mati dan bangkit dengan Kristus. Itu sudah di pasal 6 dan 2 macam perhambaan. Kemudian arti hukum Taurat, perjuangan hukum Taurat dan dosa, hidup oleh roh, ya, dan pengharapan anak-anak Allah, keyakinan iman, pilihan atas Israel, dan keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Lalu kebenaran karena iman, ketidakpercayaan Israel dan sisa Israel. Dan Israel itu tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Itu semua merupakan apa ya? Merupakan rahasia Allah, rahasia Tuhan semuanya. Apa yang diungkapkan Paulus itu masih sedikit sekali sebenarnya. Belum semuanya. Dan banyak yang mencaci maki Paulus sekarang karena mereka katakan Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Ya bukan. Paulus tidak ada mengurangi isi kebenaran firman Allah yang ada dalam perjanjian lama dan tidak ada menambahi. Tuhan yang bekerja melanjutkan rencana-rencana kerjanya dan Paulus menerangkannya. Ya, Paulus memahami secara baru apa itu hukum Taurat dan bagaimana fungsinya setelah firman Allah menjadi manusia dan memberikan keselamatan kepada manusia. Ya, dan menjadi kurban penghapus dosa dunia. Sehingga tidak akan ada lagi pengorbanan korban penghapus dosa sesuai yang diaturkan dalam kitab Musa misalnya. Jadi Paulus tidak ada mengurangi atau menambahi, hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang isi perjanjian lama dan peminuhannya dalam Kristus Yesus, dalam Injil Kristus yang menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan Yahudi memang sangat tidak mau, ya, beranjak dari iman yang kuno, tidak mau mengikut rencana Tuhan, sehingga mereka sangat sulit percaya dan bahkan sangat benci kepada Paulus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kita mau disesatkan oleh tudingan-tudingan sekarang bahwa Paulus itu merusak isi kitab suci umat Kristen, yaitu perjanjian lama. Bukan. Bapak Ibu Saudara, semua mengakui bahwa kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sungguh sangat dalam. Sampai sekarang, orang yang punya agama, yang beriman kepada satu sembahan, pasti mengakui bahwa Tuhan yang disembah itu tidak terselami semuanya. Manusia hanya dapat mengetahui apa yang diungkapkan oleh Tuhan. Ya kan? Kekayaan Tuhan, hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan sungguh tak terselami karena dalamnya. Dan kita berbahagia dengan itu kalau memang sudah semuanya bisa terjelaskan tentang Tuhan Allah kita itu dan rencana-rencananya, pasti tidak Tuhan lagi itu. Jadi Tuhan itu bukan hanya misterium dan ada banyak rahasia di dalam dirinya, karena memang ketuhanannya itulah itu. Tapi sungguh indah bahwa Tuhan mau mengungkapkan siapa dirinya, apa rencananya, apa yang dilakukannya di tengah-tengah umat manusia, dan manusia yang bisa memahaminya secara tepat itu yang betul-betul berbahagia dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Kalau dia tidak mau mengikut arus daripada rencana Tuhan itu, pasti dia gagal memahami pemenuhan rencana Tuhan dalam Kristus dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam Kristus, keselamatan apa yang diberikan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, pasti tidak dipahaminya. Tetapi sekali dia bisa masuk dalam jalur pemikiran Tuhan yang sudah diungkapkan dari sejak perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus, sampai kepada rasul-rasul, pasti dia akan dapat mengetahui
dan jendela yang terbuka baginya akan membuat terang semua ya tentang keimanan kita kepada Tuhan. Banyak sekali keputusan-keputusan Tuhan ya. Ada yang menghukum, ada yang memberkati, ada yang menegur, dan banyak sekali macam-macamnya. Sekali Tuhan memutuskan, pasti itu dilaksanakan. Dan kalau keputusan itu mengena dengan manusia, dan pasti kena kepada manusia. Sekali Tuhan memutuskan menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan langit dan bumi. Dan hasilnya sungguh amat baik. Sekali Dia katakan saya istirahat, ya istirahat. Istirahat mencipta, bukan istirahat memelihara ciptaannya ya. Tuhan tetap bekerja. Tuhan Yesus, Bapak saya bekerja sampai sekarang, maka saya juga bekerja, katanya pada hari Sabat itu dikatakannya begitu. Jalan-jalan Tuhan, ya banyak orang mengatakan beribu-ribu jalan ke Roma, tapi hanya satu jalan ke istana di Roma. Jalan-jalan Tuhan lebih dari beribu-ribu, tapi hanya satu jalan yang benar, yaitu akulah kebenaran, jalan dan hidup. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi satu-satunya masuk di istana Tuhan itu adalah Kristus. Bisa orang berjalan-jalan dan menjalani begitu beribu-ribu jalan di bumi ini, ya. Tapi kalau dia menemukan kebenaran Kristus, dia mau menemukan Tuhan yang benar, dia mau menemukan surga yang benar, mari masuk pada akhirnya kepada jalan yang ditunjuki Yesus Kristus, yakni Yesus Kristus sendiri, jalan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan, karena Dia adalah satu-satunya jalan lurus, kan kayak gitu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Tuhan Yesus, kan jelas-jelas itu. Dan banyak orang yang mencoba dari jalan lain, gagal kan. Lebih miliaran manusia sekarang berlomba-lomba masuk ke alam barzakh, ke dunia kematian. Tidak masuk ke dalam Firdaus. Mereka menanti-nantikan hari penghakiman di sana. Kita kurang tahu apakah pahala-pahala dan amal-amal yang mereka lakukan itu berlaku pada Tuhan. Kalau kita lakukan perbuatan baik tidak dalam konteks kehendak Tuhan, tidak dalam konteks keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, percuma Bapak Ibu Saudara. Percuma. Jadi entah apapun agamamu, entah apapun kepercayaanmu, lakukan perbuatanmu itu sesuai dengan dalam konteks, dalam bingkai keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu tidak sulit. Lakukanlah itu ya. Karena pada dasarnya semua agama kembali kepada ajaran hanya oleh anugerah. Hanya oleh kasih karunia manusia dianugerahi keselamatan, pengampunan dosa, berkat-berkat yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Dan ya memang kita tidak tahu apa pikiran Tuhan. Hanya kalau Tuhan menyatakan kehendaknya baru kita tahu pikiran Tuhan ya. Pikiranmu bukan pikiran saya, rencanamu bukan rencana saya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku telah memberikan rencana keselamatan, bukan rencana kebinasaan. Ingat apa yang dikatakan Nabi Yeremia itu, pasal 29 dan 11 itu kan. Nah, jadi kita menerima dari Tuhan, bukan meminjami Tuhan ya. Kalau kita membangun rumah Tuhan yang megah-megah, sebenarnya bisa Tuhan mengatakan saya tidak butuhkan itu. Tapi demi kau Dia izinkan itu kita bangun rumah-rumah ibadah. Kita berikan persembahan-persembahan Tuhan. Sebenarnya bisa Tuhan mengatakan persembahan tidak dibutuhkan. Saya lebih menginginkan, lebih menyukai pekerjaan kasih daripada persembahan kan gitu. Elomuando rohaku mida ulawan asini roha daripada sian nasa pilihan situ tungun kan kayak gitu di Hosea 6 ayat 6. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita katakan memberikan kepada Tuhan ya. Biar kita juga merasa diberikan, karena kita diberikan kan kayak gitu.
Jadi Tuhan memang tidak menolak apa yang kita berikan, tapi harus kita ketahui bahwa itu sebenarnya sebagai tanda syukur kita bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita. Ya, Tuhan memang membutuhkan nasihat sewaktu mencipta langit dan bumi. Dia pakai hikmat Allah yang diciptakannya, yaitu Amsal 8 diberitahu di sana ya. Tapi kita, mampukah kita menasihati Tuhan? Tentu saja tidak. Nasihatnya yang harus kita gunakan, kita dengarkan, sehingga hidup kita sejahtera, berbahagia, ya, selamat, dan penuh berkat. Untuk mendengarkan nasihat Tuhan bagaimana? Ya tentu saja melalui kitab suci, sudah banyak di sini nasihat Tuhan. Namun terbuka juga kemungkinan bahwa Tuhan langsung bicara kepada kita melalui rohnya, ya, melalui inspirasi yang dia masukkan ke dalam hati kita. Tetapi biasanya karena Tuhan itu tidak mau dusta, tidak mau menyeleweng dari apa yang telah direncanakannya, nasihat-nasihat yang diinspirasikan kepada kita harus kita uji apakah itu menyesatkan atau tidak, apakah itu benar-benar dari Tuhan. Dan isi kitab suci inilah yang menjadi patok ukur untuk mengatakan bahwa inspirasi itu datang dari Tuhan, kan kayak gitu. Jadi jangan asal sudah ada gerakan dalam hatinya, hati nuraninya, saya mendapat wahyu Tuhan, katanya. Tidak bisa begitu. Ya, kalau bertentangan dengan isi kitab suci ini, setebal apapun kitab suci ditulis sebagai tandingan daripada ini, kalau bertentangan dengan itu bukan dari Tuhan, tapi dari roh-roh yang lain. Ya, banyak kan roh-roh di dunia ini yang bekerja untuk dirinya sendiri, kan kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam mengakhiri tahun ini harus kita renungkan itu. Tuhan yang banyak memberi kepada kita, dan kita sebenarnya kalau pemberian kita hanya tanda syukur kita kepada Dia. Ya, Tuhan memang memberikan berkatnya kepada kita, bukan sebagai ganti daripada apa yang kita berikan sebagai persembahan kita, bukan. Karena Dia sudah berjanji bahwa kepada orang-orang yang setia kepadanya Tuhan akan memberikan, dan Tuhan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang setia mengikut Dia. Ya, coba bayangkan, dikatakan burung pipit tidak mendabur, tidak apa, dia bisa panen senantiasa, tidak kekurangan apa-apa kan. Bunga bakung di ladang itu aja lebih cantik daripada pakaian Salomo, kan kayak gitu. Jadi kepada orang-orang yang benar-benar setia percaya kepada Tuhan sampai sekarang ini, hal-hal itu berlaku, ya. Itu bukan menggantikan apa yang kita berikan, itu melebihi dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan persembahan kita itu hanya sebagai syukur kita atas pemberian Tuhan. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Orang bertanya, apakah iblis dari Tuhan? Ya, Tuhan yang menciptakan iblis itu. Ular yang di Taman Eden itu pun Tuhan yang menciptakannya. Tapi kejahatan bukan yang dikehendaki Tuhan. Kejahatan bukan ciptaan Tuhan. Kejahatan terjadi adalah karena keputusan manusia itu sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bahkan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan di tengah-tengah dunia ini, kan kayak gitu. Jadi perbuatan baikmu pun memang bukan karena ciptaan Tuhan, bukan. Kamu manusia yang bertanggung jawab apakah kau lakukan itu jahat atau baik. Kejahatan itu kan bukan dari kekal sampai kekal, bukan. Itu lahir dari diri manusia sendiri. Oleh dia, apalagi oleh dia,
Perjalanan sejarah dunia adalah dalam kendalinya. Makanya kita sering baca dalam Alkitab bahwa Tuhan mengendalikan perjalanan bangsa-bangsa dan dia gunakan itu demi umatnya juga. Entah menghukum atau memberkati. Israel karena berdosa, Tuhan menggunakan Babel untuk menghukumnya. Menggunakan Sanherib dari Asur untuk menghukumnya, kan kayak gitu. Karena Israel bertobat di pembuangan setelah 70 tahun katanya, Tuhan menggunakan Raja Kores untuk memberikan kesempatan kepada bangsa Yehuda atau bangsa Israel yang sudah ada di Babel itu, sisa Israel itu, kembali ke tanah air mereka untuk membangun Bait Allah. Dan itu pun dibantu oleh Kores, Raja-Raja Persia. Dan untuk membangun tembok Yerusalem, kan kayak gitu. Jadi kepada dia sebenarnya. Jangan ada yang cemburu kalau memang semuanya kepada dia, oleh dia, dan dari dia. Ya dari mana? Memang manusia dapat mencipta. Mencipta apa? Membuat sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Tetapi Tuhan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ada orang yang membuat istilahnya creatio ex nihilo katanya ya. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu tidak ada terang, dia ciptakan terang. Baru dia atur lagi agar terang itu dikuasai oleh matahari dan bulan, kan kayak gitu. Tidak ada waktu itu air, diciptakan samudera. Tidak ada udara, diciptakan udara. Sebagai prasyarat untuk penciptaan berikutnya. Ya manusia ya bisa berkarya dan Tuhan memperkenankannya itu. Tapi harus diakui sebagaimanapun barunya penemuan manusia oleh karena ilmunya, tetap itu dari yang ada menjadi sesuatu yang baru yang ada. Dan untuk itulah makanya manusia harus bersyukur bahwa Tuhan telah sediakan agar manusia bisa berkarya mempergunakan apa yang tersedia di alam semesta yang telah dijadikan oleh manusia. Jadi dari kita akhir tahun ini yang merenungkannya sehingga kita berani ya melangkah ke tahun 2021 bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berkarya. Dari dialah itu, oleh dia dan kepada dia. Dan kalau kita kurang mampu, panggil dia bersama kita untuk berkarya. Dan kalau kita tujukan memang karya kita untuk memuja iblis, ya kita sendiri yang terkena getahnya, kan kayak gitu. Karena kemanapun kalau ya karya kita yang kita ciptakan itu demi kejayaan iblis, ya kita yang dirusak oleh iblis itu. Kalau Tuhan pun tidak marah, iblis itu sendiri yang merusak kita. Coba lihat di Taman Eden itu. Ular yang sungguh sangat pandai itulah yang merusak kita. Dan kita mau sehingga kita rusak. Kalau kita tidak mau, tidak rusak kita. Jadi kalau karya-karya kita itu kita tujukan juga kepada dia, maka karya itu tepat di dalam jalan yang benar. Dan karya yang mengagungkan. Bukan hanya mengagungkan Tuhan, tetapi mengagungkan penemu karya itu dan juga umat manusia, kan kayak gitu. Makanya bangsa Israel itu banyak sekali menjadi berkat dengan temuan-temuan mereka. Mereka tahu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Lalu semua karya-karya itu dapat digunakan oleh manusia seluruh dunia sehingga terpenuhi apa berkat Tuhan itu kepada orang Yahudi, orang Israel, bahwa mereka menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Dan siapa yang mengutuk Israel, ya terkutuk bangsa itu. Coba lihat banyak sekali terkutuk karena mereka mengutuk Israel. Ya, lambat atau cepat bangsa atau negeri yang mengutuki Israel akan terkutuk dan hancur sendiri. Dan coba lihat sudah banyak yang hilang kan. Babilonia hilang, Persia hilang, apa hilang, Asur hilang, dan tetapi bangsa Israel tidak pernah hilang. Bahasanya terus berlaku sama sekarang, agamanya berlaku sekarang. Itu hebatnya. Jadi siapa yang setia mengikut Tuhan, itu yang sudah dikenal dalam Yesus Kristus,
ya akan betul dipenuhi dengan berkat Tuhan dan hidupnya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan tanpa manusia juga memang kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan itulah yang dianugerahkan sebagian kepada manusia waktu menciptakan di Taman Eden. Ya, setelah Tuhan dibentuk, ya Tuhan memberikan kemuliaan dan hormat kepada manusia, dan itu harus dipelihara oleh manusia sepanjang zaman dan oleh manusia dari generasi ke generasi, sehingga kita dapat mengatakan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kalau kita katakan bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya, kita pun akan menjadi manusia yang mulia. Tuhan memberkati kita untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Dan sekarang kami merenungkan betapa hebatnya kebesaran-Mu, betapa dalamnya apa yang Kau miliki Tuhan. Kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah sampai sekarang belum dapat kami selami. Kami mengetahui, dan kiranya Tuhan juga berkenan mengungkapkan kekayaan, pengetahuan, dan hikmat Tuhan bagi kami di tahun-tahun yang akan datang ini. Sehingga kami menjadi bangsa yang terberkati. Tuhan, jauhkanlah keputusan untuk menghukum bangsa kami, tapi tetapkanlah keputusan-Mu untuk memberkati bangsa kami Indonesia yang multimajemuk ini. Dan berikan kekuatan kepada bangsa kami untuk menjalin kerukunan, dan tidak ada perang agama, tidak ada kebencian karena agama, tetapi agama-agama di Indonesia menjadi solusi persoalan-persoalan di masyarakat. Ya, terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami serahkan hidup kami, bangsa kami, gereja-Mu ke dalam lindungan-Mu. Sertailah kami berjalan memasuki tahun 2023. Amin.